Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai siklus kompresi uap, sebuah siklus termodinamika yang sangat fundamental dalam teknologi refrigerasi dan sistem pendingin. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Rizal Maulana, dari program studi rekayasa perancang mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM akhir 094. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip kerja, komponen, serta aplikasi siklus ini dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Untuk yang pertama adalah pengertian siklus kompresi uap. Siklus kompresi uap adalah siklus termodinamika yang digunakan dalam sistem pendingin dan refrigerasi untuk memindahkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi dengan bantuan kerja mekanik. Prinsip dasarnya adalah memanfaatkan refrigeran sebagai fluida kerja yang mengalami perubahan fase dari cair ke uap, dan sebaliknya. Refrigeran ini menyerap dan membuang kalor secara efektif selama siklus berlangsung. Proses dimulai dari refrigeran dalam bentuk uap bertekanan rendah, yang kemudian dikompresi menjadi uap bertekanan dan suhu tinggi. Setelah itu, uap ini didinginkan dan dikondensasikan menjadi cairan bertekanan tinggi. Cairan tersebut kemudian mengalami penurunan tekanan secara tiba-tiba melalui katup ekspansi, yang menyebabkan refrigeran menjadi campuran cair dan uap dengan tekanan rendah. Akhirnya refrigeran menguap kembali ke evaporator dengan menyerap panas dari lingkungan yang tinggi yang ingin didinginkan. Dengan cara ini, siklus kompresi uap mampu memindahkan panas dari tempat yang lebih dingin ke tempat yang lebih panas secara efisien. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya siklus kompresi uap. Siklus kompresi uap memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar kerja sebagian besar sistem pendingin dan pompa kalor yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari kulkas rumah tangga, pendingin ruangan atau AC, hingga sistem pendingin industri dan HVAC, yaitu heating, ventilation, and air conditioning di gedung-gedung besar, atau biasa kita kenal dengan AC sentral. Siklus ini memungkinkan proses pemindahan panas secara efisien dari ruangan atau medium yang ingin didinginkan ke lingkungan luar dengan bantuan refrigeran dan kerja kompresor. Meski suhu lingkungan lebih tinggi, siklus ini mampu menurunkan suhu ruang secara efektif. Selain itu, sistem ini memiliki koefisien performansi atau COP yang cukup tinggi, yang berarti energi mekanik yang diberikan oleh kompresor dapat menghasilkan pendingin yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, siklus kompresi uap menjadi pilihan utama dalam teknologi pendinginan dan pengkondisian udara modern. Selanjutnya ada komponen dan dari siklus kompresi uap sendiri. Yang pertama ada kompresor. Kompresor adalah komponen utama dan jantung dari siklus ini. Fungsinya adalah mengisap uap refrigeran bertekanan rendah yang keluar dari evaporator, kemudian memampatkannya sehingga tekanan naik menjadi tinggi. Proses kompresi ini juga meningkatkan suhu refrigeran. Kompresor biasanya digerakkan oleh motor listrik dan merupakan sumber kerja mekanik dalam siklus. Tanpa kompresor, siklus tidak akan berjalan karena tidak ada mekanisme untuk menaikkan tekanan dan suhu refrigeran agar bisa membuang panas di kondensor. Untuk komponen selanjutnya ada kondensor. Setelah uap refrigeran bertekanan tinggi keluar dari kompresor, selanjutnya masuk ke kondensor. Di kondensor ini berfungsi membuang kalor dari refrigeran bertekanan tinggi dan suhu tinggi ke lingkungan sekitar, biasanya melalui udara atau air dingin. Proses ini menyebabkan refrigeran berubah fase dari uap menjadi cair. Kondensor harus dirancang agar dapat menurunkan suhu refrigeran secara efektif, sehingga kondensasi dapat berlangsung dengan baik. Dengan membuang kalor ini, refrigeran siap untuk memproses ekspansi berikutnya. Kemudian masuk ke komponen selanjutnya, yaitu katup ekspansi. Katup ekspansi adalah komponen yang menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran cair secara tiba-tiba tanpa mengubah entalpi.
sebuah proses yang dikenal sebagai throttling. Throttling itu katup ya. Penurunan tekanan ini menyebabkan refrigeran menjadi campuran cair dan uap yang siap menguap di evaporator. Katup ini juga berfungsi mengatur aliran refrigeran agar proses penguapan berlangsung optimal sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Dengan pengaturan yang tepat, katup ekspansi membantu menjaga efisiensi dari siklus dan mencegah refrigeran cair masuk ke kompresor. Nah, untuk komponen yang terakhir itu ada evaporator. Nah, tugas evaporator adalah tempat di mana refrigeran menyerap kalor dari lingkungan atau ruang yang ingin didinginkan. Di sini refrigeran cair menguap menjadi uap bertekanan rendah dengan menyerap panas dari udara atau medium sekitar. Proses penguapan ini menyebabkan suhu di sekitar evaporator turun sehingga menghasilkan efek pendinginan. Setelah menguap, refrigeran kembali ke kompresor untuk memulai siklus lagi. Evaporator harus dirancang agar memiliki luas permukaan yang cukup dan aliran udara yang baik untuk memastikan penyerapan panas berlangsung maksimal. Nah, untuk selanjutnya di sini ada diagram PV dari siklus kompresi uap sendiri. Nah, kita dapat melihat di diagram PV. PV itu adalah tekanan berbanding dengan volume ya teman-teman. Dan diagram PV menunjukkan perubahan tekanan dan volume refrigeran selama proses kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Nah, sini dapat kita lihat saat tekanan mengalami proses kompresi, maka tekanan akan lebih besar ya teman-teman, akan mengalami pembesaran. Begitu juga berbanding lurus dengan volume juga akan menaik. Nah, ini akan kemudian setelah tekanan dinaikkan, kemudian tekanan dan volume kemudian secara tiba-tiba itu mengalami penurunan secara tiba-tiba, yaitu di proses kondensasi. Nah, di proses kondensasi maka udara bisa menjadi dingin yang kita rasakan di peralatan seperti AC dan kulkas. Nah, kemudian selanjutnya ada diagram TS. Diagram TS ini adalah temperatur berbanding dengan entropi. Pada diagram TS ini membantu kita memahami perubahan temperatur dan entropi serta mengidentifikasi proses isentropik dan proses tekanan konstan yang terjadi dalam siklus. Diagram ini sangat berguna untuk menganalisis performa dan efisiensi siklus secara mendalam. Nah, ini untuk bagian mapping ini kurang lebih sama ya dengan yang diagram PV tadi. Nah, di sini bedanya di diagram TS ini kita bisa mendeteksi performa. Nah, performa ini dari garis yang berbentuk ini ya teman-teman, yang di dalamnya dan kemudian ada segitiga di luarnya, ini untuk mendeteksi performa dari siklus kompresi uap sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah kerja dari siklus kompresi uap. Langkah kerja siklus kompresi uap dimulai dengan kompresi uap refrigeran bertekanan rendah di kompresor menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke kondensor, di mana ia didinginkan dan dikondensasikan menjadi cairan bertekanan tinggi dengan membuang kalor ke lingkungan sekitar. Selanjutnya, cairan bertekanan tinggi melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran secara tiba-tiba. Refrigeran yang sekarang berubah campuran air dan uap tekanan rendah masuk ke evaporator, di mana ia menguap dengan menyerap kalor dari ruang yang ingin didinginkan. Siklus ini terus berulang ya, kembali dengan refrigerasi uap bertekanan rendah kembali ke kompresor. Untuk selanjutnya adalah persamaan utama dari siklus kompresi uap sendiri. Dan siklus ini terdapat beberapa persamaan penting untuk menghitung performa dan efisiensi sistem.
Pertama kerja kompresor dihitung berdasarkan perubahan entalpi refrigeran dari kondisi masuk ke kompresor hingga keluar. Nah, ini ditunjukkan dengan rumus kerja kompresor berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kalor yang dibuat di kondensor adalah selisih entalpi refrigeran antara masuk dan keluar kondensor. Nah, ini ditunjukkan pada rumus berikut ya. Nah, itu ada selisih antara eh, refrigeran masuk dan refrigeran keluar. Nah, itu H2 min H1. RH H2 min H1. Nah, itu selisihnya. Ketiga, kalor yang diserap di evaporator adalah entalpi yang dibutuhkan refrigeran untuk menguap. Nah, ini ditunjukkan oleh rumus berikut ya, rumus ketiga. Nah, terakhir adalah koefisiensi performa atau COP. Siklus dihitung sebagai perbandingan antara kalor yang diserap di evaporator dengan kerja yang dilakukan oleh kompresor. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Nah, persamaan-persamaan ini sangat penting untuk evaluasi dan optimasi dari sistem pendingin itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada aplikasi siklus kompresi uap sendiri, yaitu siklus kompresi uap memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Contoh paling umum adalah pada AC yang kita gunakan di rumah, kantor, dan kendaraan. Selain itu, kulkas rumah tangga juga menggunakan siklus ini untuk menjaga makanan agar tetap segar. Di industri, siklus ini digunakan dalam sistem pendingin besar seperti di pabrik pengolahan makanan, farmasi, dan HVAC gedung-gedung komersial. Dengan kemampuannya yang efisien dalam memindahkan panas, siklus kompresi uap menjadi teknologi utama dalam bidang refrigerasi dan pengkondisian udara. Nah, kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulan siklus kompresi uap merupakan siklus termodinamika utama dalam bidang refrigerasi dan pendingin. Diagram PV dan TS sangat membantu dalam memvisualisasikan proses dan menganalisa performa siklus ini. Proses ideal dalam siklus diasumsikan isentropik dan pada kompresor dan tekanan konstan pada kondensor serta evaporator. Persamaan kerja dan koefisien performa sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi sistem. Siklus ini memiliki aplikasi yang sangat luas, mulai dari peralatan rumah tangga, sistem pendingin industri, hingga AC sentral pada gedung-gedung. Dengan demikian, pemahaman siklus ini sangat penting bagi teknisi di bidang teknik pendinginan dan mekanikal. Sekian, demikian presentasi dari saya mengenai siklus kompresi uap. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya siap apabila presentasi ini bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.